Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Zain Elibat Muklas ingin menjelaskan algoritma dynamic programming. Algoritma dynamic programming merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecah permasalahan tersebut menjadi subpermasalahan. Perbedaan utama dynamic programming dengan divide and conquer adalah pada dynamic programming kita menggunakan kembali hasil kalkulasi submasalah yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah kode programnya dynamic programming. Kode program ini merupakan struktur yang menghubungkan edge dengan wake. Ini struktur yang wake pada graph. Di sini program untuk V jumlah simpul, E jumlah tepi. Ini grafik diwakili sebagai array dari tepi. Ini program untuk membuat graph dengan V dan sisi E. Program ini berfungsi utilitas yang digunakan untuk mencetak solusinya. Kemudian program ini fungsi utama yang menemukan jarak terpendek dari source ke semua simpul lain menggunakan algoritma Bellman-Ford. Fungsinya mendeteksi siklus berat negatif. Langkah 1, menginisialisasi jarak dari source ke semua simpul lainnya sebagai infinity. Kemudian langkah 2, semua ujung V min 1 kali sederhana terpendek. Path dari source ke vertex lainnya bisa paling banyak 1 tepi. Kemudian langkah 3, periksa siklus berat negatif. Langkah di atas menjamin jarak terpendek jika grafik tidak mengandung siklus berat negatif. Jika kita mendapatkan jalan yang lebih pendek, maka di sana adalah sebuah sirkuit. Program ini adalah program untuk menguji fungsi di atas. Ini untuk nambah edge atau sisi 0 sampai 1. Ini menambah 0 sampai 7. Ini tambah edge 1 sampai 2. Ini menambah edge 1 sampai 7. Ini menambah edge 2 sampai 3. Ini menambah edge 2 sampai 8. Kemudian ini menambah edge 2 sampai 5. Ini menambah edge 3 sampai 4. Ini menambah edge 3 sampai 5. Ini menambah edge 4 sampai 5. Kemudian ini menambah edge 5 sampai 6.
dan ini menambah edge 6 sampai 7, ini tambah edge 6 sampai 8, dan yang ini menambah edge 7 sampai 8. Langsung saja kita lihat bagaimana output program. Inilah output dari program dynamic programming. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maka Pratama. Saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksploitasi pada setiap langkah solusi. Karenanya, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan algoritma greedy untuk menempatkan komponen di atas papan sirkuit, sekali komponen telah diletakkan dan dipasang, maka tidak dapat dipindahkan lagi. Pada setiap langkah diperoleh optimum lokal. Bila algoritma berakhir, kita berharap optimum lokal menjadi optimum global. Skema umum algoritma greedy. Himpunan kandidat berisi elemen-elemen yang membentuk solusi. Himpunan solusi beri kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Fungsi seleksi, selection function, memilih kandidat-kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Lalu, fungsi kelayakan atau feasible, memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala constraints yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Lalu fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai. Di sini saya sudah memiliki program tentang algoritma greedy. Yang pertama, yakni struktur untuk mewakili simpul dalam daftar data. Ini. Lalu, struktur untuk mewakili daftar kedekatan. Selanjutnya, struktur untuk mewakili grafik. Grafik itu sendiri adalah serangkaian daftar kedekatan. Ukuran array adalah V, jumlah simpul dalam grafik. Selanjutnya adalah fungsi utilitas untuk membentuk simpul daftar kedekatan baru. Lalu fungsi utilitas yang membentuk garis simpul V. Selanjutnya, untuk menambahkan tepi pada grafik yang diarahkan menggunakan lalu struktur untuk mewakili node atau tumpukan min atau struk min heap node. Selanjutnya, struktur untuk mewakili tumpukan min. Lalu, fungsi utilitas untuk membuat min heap atau node baru.
Selanjutnya, fungsi utilitas untuk membuat min heap. Lalu, fungsi utilitas untuk menukar dua simpul min diperlukan untuk min heap high. Selanjutnya, fungsi standar untuk heap high pada IDX yang diberikan. Fungsi ini juga memperbaharui posisi not saat ditukar. Posisi dibutuhkan untuk decrease K0. Ini ada not berganti menjadi min heap, pergantian posisi, pergantian not, selanjutnya adalah fungsi utilitas untuk memeriksa apakah min heap yang diberikan adalah bekerja atau tidak. Lalu, fungsi standar untuk mengekstrak simpul minimum dari heap. Lalu, fungsi ini untuk menurunkan nilai kunci dari vertex yang diberikan V. Lalu selanjutnya, fungsi utilitas untuk memeriksa apakah ada simpul tertentu. Lalu, fungsi utilitas yang digunakan untuk mencetak MST yang telah dibangun. Lalu, fungsi utama yang membangun minimum spanning tree atau MST. Ini adalah programnya. Lalu adalah program untuk menguji fungsi di atas. Kita input data-datanya. Setelah data-data telah diinput, lalu kita running dan akan menghasilkan output seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Al-Akbar. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dinamai menurut penemunya, seorang ilmuwan komputer, Edgar Dijkstra. Adalah sebuah algoritma rakus atau greedy algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dan berbobot sisi yang dimiliki tak negatif. Misalnya, bila vertis dari sebuah graf melambangkan kota dan bobot sisi melambangkan jarak, maka kota tersebut maka algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menemukan jarak terpendek antara dua kota. Input program ini adalah sebuah graf berarah yang berbobot G dan sebuah sumber vertex S dalam G dan V adalah himpunan semua vertis dalam graf G. Setiap sisi dari graf ini adalah pasangan vertis U
dan V yang melambangkan hubungan dari vertex U ke vertex V. Himpunan semua tepi disebut E. Jadi, jarak tak negatif dari vertex U ke vertex V, ongkos atau cos dari sebuah sisi dapat dianggap sebagai jarak antara dua vertex, yaitu jumlah jarak semua sisi dari jalur tersebut. Untuk sepasang vertex S dan vertex T dalam V, algoritma ini menghitung jarak terpendek dari S ke T. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari Dijkstra. Fungsi ini adalah utilitas untuk menemukan titik puncak dengan nilai jarak minimum dari himpunan simpul yang belum termasuk dalam pohon jalur terpendek. Untuk algoritma ini ada inisialisasi nilai main. Dan untuk algoritma ini yaitu fungsi utilitas untuk mencetak array jarak yang dibangun. Ini adalah kode program untuk grafik yang diwakili dengan presentasi matriks adjacensi. Ini adalah array keluaran disk akan memegang terpendek atau jarak dari S ke I. Ini untuk simpul yang termasuk jarak terpendek. Ini adalah jarak dari simpul sumber dari dirinya sendiri selalu 0. Ini adalah jalur terpendek untuk semua simpul. Ini adalah masukan grep. Sekarang saya akan mendemokan kode program dari Dijkstra. Kita running, dan ini output dari program Dijkstra. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.